Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Kamal. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang biokimia dalam subtitelnya vitamin sebagai mikronutrien organik esensial. Pengertian: mikronutrien adalah salah satu kelompok utama nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda. Mereka termasuk vitamin dan mineral. Vitamin diperlukan untuk produksi energi, fungsi kekebalan tubuh, pembekuan darah, dan fungsi lainnya. Vitamin adalah senyawa organik yang dibuat oleh tumbuhan dan hewan yang dapat diuraikan oleh panas, asam, atau udara. Di sisi lain, mineral bersifat anorganik, ada di tanah atau air, dan tidak dapat terurai. Kandungan mikronutrien setiap makanan berbeda-beda, jadi sebaiknya konsumsi makanan yang bervariasi untuk mendapatkan cukup vitamin dan mineral. Asupan semua mikronutrien yang cukup diperlukan untuk kesehatan yang optimal, karena setiap vitamin memiliki peranan spesifik dalam tubuh Anda. Vitamin dan mineral sangat penting untuk pertumbuhan, fungsi kekebalan tubuh, perkembangan otak, dan banyak fungsi penting lainnya. Tergantung fungsinya, zat gizi mikro tertentu juga berperan dalam mencegah dan melawan penyakit. Jenis dan fungsi mikronutrien. 1. Vitamin larut lemak. Vitamin yang larut dalam lemak tidak larut dalam air. Disimpan di hati dan jaringan lemak untuk digunakan di masa mendatang. Vitamin yang larut dalam lemak, nama dan fungsi vitamin dalam lemak adalah: vitamin A diperlukan untuk penglihatan dan fungsi organ yang baik. Yang kedua ada vitamin D, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan membantu penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang. Yang ketiga ada vitamin E, membantu fungsi kekebalan tubuh dan bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Vitamin K diperlukan untuk pembekuan darah dan perkembangan tulang yang baik. Mari kita lanjutkan. Vitamin larut air. Sebagian besar vitamin larut dalam air dan oleh karena itu dikenal sebagai vitamin yang larut dalam air. Mereka tidak mudah disimpan di tubuh Anda dan dikeluarkan bersama urin jika dikonsumsi berlebihan. Meskipun setiap vitamin yang larut dalam air memiliki peranan unik, fungsinya saling terkait. Misalnya, sebagian besar vitamin B bertindak sebagai koenzim yang membantu memicu reaksi kimia penting. Banyak dari reaksi yang ini diperlukan untuk produksi energi. Vitamin yang larut dalam air dengan beberapa fungsinya adalah: 1. Vitamin B1 atau tiamin, membantu mengubah nutrisi menjadi energi. 2. Vitamin B2 atau riboflavin, diperlukan untuk produksi energi, fungsi sel, dan metabolisme lemak. Yang ketiga ada vitamin B3 atau niacin, mendorong produksi energi dari makanan. Vitamin B5 atau asam pantotenat diperlukan untuk sintesis asam lemak. Vitamin B6 atau piridoksin membantu tubuh Anda melepaskan gula dari simpanan karbohidrat untuk energi dan membuat sel darah merah. Selanjutnya ada vitamin B7 atau biotin, berperan dalam metabolisme asam lemak, asam amino, dan glukosa. Selanjutnya ada vitamin B9 atau folat, penting untuk pembelahan sel yang tepat. Lalu vitamin B12 atau kobalamin diperlukan untuk pembentukan sel darah merah dan sistem saraf serta fungsi otak yang baik. Lalu ada vitamin C atau asam askorbat, diperlukan untuk pembentukan neurotransmitter dan kolagen, protein utama di kulit Anda. Manfaat kesehatan dari mikronutrien. Semua mikronutrien sangat penting untuk fungsi tubuh Anda.
Mengkonsumsi berbagai vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup adalah kunci kesehatan yang optimal dan bahkan dapat membantu melawan penyakit. Ini karena mikronutrien adalah bagian dari hampir setiap proses dalam tubuh Anda. Apalagi vitamin dan mineral tertentu dapat berperan sebagai antioksidan. Antioksidan dapat melindungi terhadap kerusakan sel yang dikaitkan dengan penyakit tertentu, termasuk kanker, Alzheimer, dan penyakit jantung. Misalnya, penelitian telah menghubungkan asupan dan vitamin C yang cukup dengan rendahnya risiko beberapa jenis kanker. Contoh vitamin A. Mengkonsumsi beberapa vitamin dalam jumlah cukup juga dapat membantu mencegah penyakit Alzheimer. Sebuah tinjauan terhadap 7 penelitian menemukan bahwa asupan vitamin E, C, dan A yang cukup dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit Alzheimer sebesar 24%, 17%, dan 12%. Studi ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi semua mikronutrien dalam cukup, terutama yang memiliki sifat antioksidan, memberikan banyak manfaat kesehatan. Namun, masih belum jelas apakah mengkonsumsi mikronutrien tertentu lebih dari jumlah yang direkomendasikan baik dari makanan atau suplemen memberikan manfaat tambahan. Lalu, defisiensi dan toksisitas mikronutrien. Mikronutrien diperlukan dalam jumlah tertentu untuk menjalankan fungsi uniknya dalam tubuh Anda. Mendapatkan terlalu banyak atau terlalu sedikit vitamin atau mineral dapat menyebabkan efek samping negatif. Kekurangan atau defisiensi yang mempengaruhi populasi tertentu. Kekurangan nutrisi umum ini termasuk contohnya adalah vitamin D. Sekitar 77% orang Amerika kekurangan vitamin D. Sebagian besar disebabkan karena kurangnya paparan sinar matahari. Vitamin B12. Vegan dan vegetarian dapat mengalami kekurangan vitamin B12 karena tidak mengonsumsi produk hewani. Individu lanjut usia juga berisiko mengalami penurunan penyerapan seiring bertambahnya usia. Vitamin A. Pola makan wanita dan anak-anak negara berkembang seringkali kekurangan vitamin A. Zat besi, vegan kekurangan mineral ini umumnya terjadi pada anak-anak prasekolah dan wanita menstruasi. Zat kalsium, hampir 22% dan 10% dan wanita berusia di atas 50 tahun tidak mendapatkan cukup kalsium. Tanda, gejala, dan efek jangka panjang dari kekurangan ini bergantung pada masing-masing nutrisi, namun dapat mengganggu berfungsinya tubuh dan kesehatan optimal. Toksisitas. Toksisitas mikronutrien lebih jarang terjadi dibandingkan defisiensi. Hal ini kemungkinan besar terjadi pada vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak dalam dosis besar karena nutrisi ini dapat disimpan dalam hati dan jaringan lemak Anda. Mereka tidak dapat dikeluarkan dari tubuh Anda seperti vitamin yang larut dalam air. Toksisitas mikronutrien biasanya timbul akibat pemberian suplemen dalam jumlah berlebihan, jarang dari sumber makanan. Tanda dan gejala toksisitas bervariasi tergantung dari nutrisinya. Penting untuk diperhatikan bahwa konsumsi nutrisi tertentu secara berlebihan masih bisa berbahaya meskipun tidak menimbulkan gejala toksisitas yang nyata. Kesimpulan, zat gizi mikro meliputi vitamin dan mineral. Mereka penting untuk beberapa fungsi penting dalam tubuh Anda dan harus dikonsumsi dari makanan. Mikronutrien dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Vitamin yang larut dalam air, vitamin yang larut dalam lemak, makromineral, dan trace mineral. Fungsi dan sumber makanan dan anjuran asupan setiap vitamin dan mineral berbeda-beda. Mikronutrien adalah bagian dari hampir setiap proses dalam tubuh Anda. Beberapa bahkan bertindak sebagai antioksidan karena perannya yang penting dalam kesehatan. Mereka dapat melindungi terhadap penyakit. Karena tubuh Anda memerlukan mikronutrien dalam jumlah tertentu, kekurangan dan kelebihan adalah salah satu nutrisi dapat menyebabkan masalah negatif. Jika Anda berisiko mengalami kekurangan tertentu, bicarakan pada dokter Anda sebelum memulai suplemen. Berikut adalah sumber artikel dari saya. Untuk tugas dari sini
Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.